Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Anak kecil yang telah mencapai umur sempurna 10 tahun kalau meninggalkan sholat wajib dipukul. Orang tuanya, kakeknya, neneknya, orang yang diberi wasiat wajib memerintahkan. Apabila meninggalkan maka wajib memukulnya. Apakah itu ada dasarnya dalam syariat? Apakah itu ada dasarnya dalam ajaran Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tentu ada. Mana dasarnya? Mana dalilnya? Lil hadithi krono suji hadis as-sahihi kang sahih. Muru as-sabiyya bis sholati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Muru padha merentao sira kabeh as-sabiya ing lari cilik lanang utawa wadon bisolati kelawan salat idza balagha ing dalem nalikane gadug sapa sobi sab'a sinina ing umur 7 pira-pira taun. Perintahkanlah semua anak-anakmu untuk mengerjakan salat kalau sudah mencapai umur sempurna 7 tahun. Wa idza balagha lan ing dalem nalikane wis gadug sapa sobi asyra sinina ing 10 umur 10 pira-pira taun fadribu moko mukula sira kabeh hu ing sobi alaiha ing ngatasi ninggal salat. Dan bila dia berumur 10 tahun, anak kecil itu sudah umur 10 tahun, maka pukullah dia kalau ternyata ia meninggalkan sholat. Nah, ini perintahnya Rasulullah SAW jelas. Hadisnya sahih. Wa kasaumin atokohu. Kasaumin kaya dene poso atoko kang wis kuat sapa sobihu ing saum. Fa innahu moko sak temeni sapa sobi yuk maru iku den perintah sapa sobi bihi kelawan saum li sab'in krana umur 7 taun wa yudrabulan den pukul apa sapa sobi alaihi ing atasi ninggal saum li asrin krana umur 10 tahun kasolati kaya dene salat. Seperti halnya kalau ia sudah kuat berpuasa. Anak-anak kita laki-laki maupun perempuan kalau sudah kuat melaksanakan puasa, dia diperintah berpuasa sejak umur 7 tahun. Nah, ayo puasa. Kalau memang dia kuat, fisiknya kuat, memungkinkan, perintahkan mereka berpuasa. Dan juga dipukul kalau setelah umur 10 tahun tidak berpuasa. Ketahuan tidak berpuasa, nakal, motel, nah harus dipukul juga. Sama persis seperti kasusnya dalam sholat. Diperintah ketika umur 7 tahun, dipukul ketika umur 10 tahun meninggalkan sholat. Sama, begitu juga dengan puasa. Wa hikmatu dzalika utawi hikmai mengkono kabeh merintah ketika umur 7 tahun, mukul ketika umur 10 tahun karena meninggalkan sholat, meninggalkan puasa padahal dia mampu, kuat. At-tamrinu yaiku ngelatih alal ibadati ing atase ibadah. Liya ta'awwadha krana supaya cawis-cawis biasa akan sopo sobi ha ing ibadah falayat rukaha mongko uro ninggalaken sopo sobi ha ing ibadah. Apa sih hikmahnya? Kok anak-anak masih kecil umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa, diajarkan syarat rukunnya? Apa sih hikmahnya? Kalau anak umur 10 tahun meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, wajib dipukul oleh kedua orang tuanya. Apakah Islam ini agama yang keras? Mengajarkan kekerasan terhadap anak?
Jawabannya tidak. Hikmahnya adalah semuanya itu dilakukan sebagai latihan ibadah. Sebagai latihan ibadah. Agar membiasakan diri dan tidak akan meninggalkannya. Kalau mulai kecil sudah dididik untuk sholat. Kalau ketahuan melanggar, dipukul. Ini lama-kelamaan anak terbiasa. Al-Fakir sendiri mengalami hal seperti itu. Orang tua saya dulu keras. Betapa banyak bekas-bekas kayu, gedebuk itu daun pisang itu yang dipukulkan. Jebret. Sakit memang sakit. Marah memang pada waktu itu marah. Bahkan kadang-kadang ibu cenderung membela. Tapi bapak saya terus memukul. Ayo sholat, ayo jamaah. Ketinggalan belot, tidak jamaah. Kasep. Jangankan tidak sholat, kasep berjamaah dipukul saya itu dulu. Tapi alhamdulillah hikmahnya saya ketemukan setelah dewasa. Dimanapun saya berada, berteman dengan siapapun saya tidak pernah meninggalkan sholat. Dimanapun itu. Bahkan di rumahnya orang yang non-Islam sekalipun. Begitu masuk waktu sholat, saya minta izin kepada pemilik rumah, bolehkah saya numpang sholat di sini? Boleh, malah disediakan sajadah, berupa koran, malah disediakan makanan dan minuman. Lah nanti ketemunya apabila sudah dewasa. Kalau sudah dewasa, dia akan terbiasa melaksanakan ibadah itu dengan mudahnya, dengan entengnya, tidak berat. Itulah hikmahnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bih wa bi'ulumih wa bahas al-Adhra'i sapa Imam al-Adhra'i fi kinnin ing dalam budak sogirin kang cilik kafirin kang kafir natoko kang wis ngucapaken sapa kinnin sogir bisyahadataini kelawan syahadat luru annahu sak temene sapa kinnin sogir yuk maru iku den perintah sapa kinnin sogir nadban hali sunnah diperintah bisolati kelawan solat wasaumilan puasa. Artinya Imam Al-Adhra'i membahas di sini tentang seorang budak yang masih kecil dan dia kafir. Budak kecil kafir. Ya karena dia orang tuanya kafir, diasuh oleh orang kafir, dikuasai oleh orang kafir, maka dia juga dihukumi budak kecil kafir secara zahir. Akan tetapi budak kecil kafir itu sudah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana yang seperti ini? Pembahasan Imam Al-Adhra'i, beliau berkata sebenarnya memerintahkan anak ini agar menjalankan sholat dan berpuasa. Perintah dia, ayo sholat ayo. Nah, kamu sudah kuat puasa, ayo puasa. Diperintahkan secara sunnah, tidak wajib. Berbeda dengan anak kita tadi. Berbeda. Ini kasusnya adalah seorang budak kecil yang kafir. Wa yuhatsu dianjurkan sapa kinnin sogir alaihima ing atase ngelakoni salat lan saum min ghairi darbin kelawan tanpa pukulan liya lafa krana supaya seneng sapa kinnin sogir al khaira ing kelakuan bagus ba'da buluwihi ing dalam semarine balighi kinnin sogir. Wa in aba lan senajan uro tepat al qiyasu apa qiyas zalika ing mengkono-mengkono
amr bis shalah lan hissan alaihima min ghairi darbin. Intaha sampun tutup napa pembahasan Imam Al-Azra'i. Jadi budak kecil yang kafir yang sudah membaca kalimat syahadat tadi dianjurkan untuk menjalankan sholat, menjalankan puasa, tetapi tidak perlu dipukul kalau meninggalkan. Ayo nak sholat nak ya, ayo puasa. Ya mau. Tidak mau, aku tidak mau. Jangan dipukul, tidak usah. Kalau anak kita tadi harus dipukul. Nah ini masalahnya budak ini kan kafir. Akan tetapi dia membaca syahadat. Nah, ini perbedaannya. Perintahkan kepada mereka, ajak mereka, ajari mereka tanpa dipukul. Kenapa? Nah, dengan maksud dan tujuan kita memerintah, kita mengajak agar di waktu dewasa budak kecil itu nanti terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun penghiasan di sini kurang tepat. Beginilah pembahasan Imam Al-Azra'i tentang budak kecil yang sudah membaca 2 kalimat syahadat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.